Perang adalah sebuah kata yang bagi kita di sini terasa sangat mengasihkan. Sebab cuma permainan, cuma game yang bisa kita lakukan kapan saja kalau kita mau. Sementara bagi saudara-saudara kita yang ada di Palestina, di Gaza, siapapun mereka, apapun agamanya, perang telah mengubur seluruh mimpi dan masa depan mereka. Mengapa ya Tuhan tidak menciptakan dunia yang lain, yang hanya diisi oleh anak-anak? Tak mengapa jika Tuhan ingin memasukkan orang dewasa di dalam dunia itu. Asalkan hati mereka dipenuhi oleh cinta, bukan angkara. Supaya anak-anak itu tidak merasakan kesakitan lagi. Supaya ada yang melindungi mereka ketika malam-malam yang gelap. Supaya ada yang mendekap mereka ketika mereka kedinginan. Supaya ada yang menceritakan dongeng-dongeng dan kisah-kisah yang indah. Dan memastikan mulut-mulut kecil itu tidak merasakan kelaparan dan kehausan. Aku mendapatkan perahu itu beberapa mil dari sini. Pak Nyoman, nelayan tua yang baru saja mendapatkan bantuan perahu baru, memberikan perahu lamanya itu untukku. Nah, berkat perahu itu, aku, maksudku, aku dan teman-temanku, Joshua, Made, Christine, Ali, Butet, Harun, dan Melin akan pergi jauh sekali. Mungkin kalian bertanya-tanya, mengapa aku sendirian? Mereka ada.
Aku justru heran dengan kalian-kalian ini. Aku telah mendatangi rumah-rumah kalian dan mengirimkan sebuah pesan di kampung Maya itu. Tapi apa hasilnya? Tak ada satupun yang membalas pesanku. Itulah mengapa aku mengisi ke pulau ini dan mendapatkan ide sederhana, yaitu membuat perahu persaudaraan. Namun ketika aku mengunggahnya di media sosial, menanyakan siapa saja yang ingin ikut denganku, kalian malah mengejekku. Beruntunglah teman-temanku itu mengunjungiku di pulau ini saat malam hari. Saat itu aku sedang tertidur. Meilin mengusulkan untuk mengumpulkan dana selama 1 bulan dan dikirimkan ke Gaza. Joshua dan Butet ingin menuliskan lagu cinta dan akan diunggah ke media sosial. Christine ingin menulis surat-surat aduan ke Tuhan. Dan surat itu akan dikirimkan ke Yerusalem, ke tembok ratapan. Ali dan Harun, mereka mengajak kami untuk hidup sederhana dan tidak berfoya-foya. Nah, aku dan Made mencari perahu untuk melayarkan semua harapan itu ke Gaza. Mungkin cara kami hanyalah setetes air di antara luasnya samudra. Tapi dengan cara itu, dan hanya itulah yang bisa kami lakukan sebagai perwujudan rasa cinta dan sayang kami untuk anak-anak di Gaza. Hei, Joshua, Christine, ngapain kalian di sana? Sini. Aku telah mengumpulkan surat aduan ke Tuhan. Sebagian sudah kukirimkan ke pos. Ya, ini adalah sebagian suratnya yang kita bawa layar dengan perahu ini. Melin, ada apa Melin? What? Kau akan ikut kami? Kau akan ikut kami? Atau tidak ikut kami? Kenapa Melin? Padahal kan kau menguasai bahasa Inggris, bahasa Perancis, bahasa Jerman, bahasa Rusia. Ayolah Melin, ikutlah dengan kami. Apa? Kau akan ikut orang tuamu ke Australia? Uh, Meilin adalah sahabatku yang tiba-tiba menghilang setelah terjadi sebuah kerusuhan. Made mati karena leukemia. Nyawanya tak tertolong karena ayahnya hanya seorang nelayan.
Pak Nyoman yang memberikan perahu ini untukku. Ali dan Harun, aku mengenalnya mereka saat Olimpiade Matematika. 1 tahun setelah mereka kembali ke negeri asalnya, aku melihat mereka di sebuah berita. Ia tertembak di bagian dada saat menghalau serdadu dengan ketapelnya. Butet juga sudah tidak ada. Ia menjadi korban kekerasan antara dua pemuda di kota kami. Joshua, Christine. Ia tertimbun reruntuhan bangunan saat terjadi ledakan bom. Ya, itulah mereka, sahabat-sahabatku. Bagiku, mereka hidup di dalam benakku, di dalam hatiku. Mereka tersimpan di dalam catatan yang kelam. Satu orang anak yang mati saja, bagiku sudah terlalu banyak, terlalu besar, terlalu berat ditanggungkan. Dan kini, di Gaza, setiap jam, bahkan setiap menit, selalu saja ada anak yang mati. Karena kelaparan, karena mortir, karena peluru, karena amarah, dan karena selalu ada yang dianggap sebagai orang lain dan harus disingkirkan. Mengapa semua amarah dan kebencian ini tak pernah berakhir? Benda-benda ini aku dapatkan dari sahabat-sahabatku. Dengan menyimpannya, aku bisa merasakan kehadiran mereka. Aku ingin sekali ada untuk mereka. Sangat-sangat ingin untuk menemani anak-anak yang ada di Gaza. Maka setiap hari, pulang sekolah, atau saat libur seperti ini, aku mendatangi perahu ini dan mengumpulkan apa saja yang kuanggap bisa menyenangkan mereka. Mungkin kalian sudah menganggapku sebagai anak yang tak waras. Tapi apa yang bisa tapi apa yang bisa kulakukan untuk sekedar melepas rindu dan cinta anak-anak yang ada di Gaza? Ayahku hanya seorang nelayan. Apa yang apa yang bisa kuberikan untuk mereka?
Hari ini aku menuliskan surat terakhir. Tuhan, kirimkan kedua tanganku ini ke Gaza, agar aku bisa selalu memeluk saudara-saudaraku di sana. Tolong, kirimkan kedua kakiku ini ke Gaza, agar aku bisa selalu menopang saudara-saudaraku yang terkapar di kota-kota yang hancur terbakar. Tolong kirimkan sepasang mataku ini ke Gaza, agar aku bisa menggantikan mata-mata anak yang menangis karena ketakutan dan kehilangan. Tolong kirimkan dadaku ini ke Gaza, agar bisa menjadi perisai bagi anak-anak yang diburu mortir dan peluru. Tuhan, tolong kirimkan tubuh mungil. Tolong kirimkan tubuh mungil ini ke Gaza dan ubahlah menjadi roti yang tak pernah habis, agar tak ada lagi yang mulut-mulut kelaparan. Ah. Apa? Kau menanyakan aku siapa? Nama aku Nusantara. Ah. Ah.